Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Suyoto. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai robot konstruksi, lebih tepatnya kepada robot Hadrian X FBR. Pertama, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Sutanto Pamungkas dengan NPM 2007-10844. Nama saya Satya Gustanugrah dengan NPM 2007-10668. Nama saya Vincentus Agung Prabandaru, NPM 2007-10683. Nama saya Calvin Andrian Judi dengan NPM 2007-10824. Baiklah, yang untuk pertama adalah PAGE, yaitu ada singkatan dari Percept, Action, Goal, Environment. Jadi untuk yang Percept itu menyiapkan batu bata Hadrian X untuk melakukan pemasangan batu bata. Jadi Percept di sini adalah robot konstruksi dalam menanggapi setiap rangsangan atau percept yang ada di sekitarnya. Yaitu di mana teknisi dan operator manusia diperlukan untuk menyiapkan dan memasukkan batu bata ke Hadrian X. Selanjutnya adalah Action. Jadi Action di sini bersedia melakukan aksi konstruksi menggunakan model 3D dalam pembangunan pemasangan bata. Jadi action di sini memiliki arti yaitu robot konstruksi dalam memberikan tindakan atau action yang tepat terhadap rangsangan tersebut. Jadi apabila begitu aktif dan berjalan, itu akan sepenuhnya otonom menggunakan model 3D untuk memandu pemasangan bata. Yang selanjutnya adalah goal, yaitu mencapai tujuan dalam aksi konstruksi dengan pemasangan 900 batu bata dalam 1 jam. Jadi goal di sini adalah robot konstruksi dalam bertujuan sesuai dengan awal diciptakan. Jadi dapat melakukan pemasangan batu bata jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan manusia. Manusia dapat melakukan pemasangan 300 batu bata selama 1 hari. Sedangkan Hadrian X dapat melakukan pemasangan 900 batu bata dalam 1 jam. Dan yang terakhir adalah environment. Yaitu di sini dapat dipasangkan di truk, membuat Hadrian X dapat ditempatkan tidak jauh dalam melakukan aksi konstruksi. Jadi environment di sini adalah robot konstruksi dalam melakukan aksi dengan memperhatikan lingkungan di mana ia ditempatkan. Jadi dalam penggunaan Hadrian X ini dapat dimount atau ditempatkan menggunakan truk. Selain menggunakan truk, dapat digunakan di perahu, tongkang, atau cranes, dan lain-lainnya. Di mana Hadrian X dapat tidak jauh diletakkan dari rumah yang akan dibangun atau pemasangan batu bata. Baik, selanjutnya adalah PAS. Yang pertama adalah P untuk performance measure. Di sini performance measure diartikan sebagai bagaimana Hadrian X ini performanya dapat diukur, bagaimana keefisiensiannya, keefektifannya, dan sebagaimana dapat membantu manusia sehingga menjadi lebih memudahkan manusia. Di sini terdapat 4 poin. Poin yang pertama adalah peletakan batu bata yang cepat. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Hadrian X ini dapat meletakkan batu hingga 900 batu bata per jam, yang mana manusia hanya dapat meletakkan batu bata kurang lebih 900 batu bata per hari. Artinya Hadrian X ini sudah mengungguli manusia sekitar 24 kali. Selanjutnya adalah penggunaan semen yang efisien. Dengan adanya Hadrian X ini, tidak hanya peletakan batu saja, namun juga penggunaan semen yang dimungkinkan sangat efisien mungkin. Lalu poin yang ketiga adalah peletakan batu bata yang presisi. Tidak hanya cepat dan efisien di bagian semen, tetapi Hadrian X ini juga dapat meletakkan batu bata yang cukup presisi, baik secara straight ataupun garis lurus, bisa juga dengan adanya diagonal, jadi sedikit melengkung. Selanjutnya poin terakhir adalah fleksibel terhadap berbagai macam batu bata. Jadi Hadrian X ini tidak hanya dapat membawa ataupun meletakkan salah satu macam batu bata saja, tetapi dapat membawa dan meletakkan berbagai macam batu bata. Nah, ini menjadi salah satu performance measure dari Hadrian X. Selanjutnya yang kedua adalah E, yakni environment. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama adalah tanah. Hadrian X ini juga bergantung pada tanah, yang mana apabila tanahnya datar ataupun bergelombang itu sangat
dipertimbangkan oleh sistem. Selanjutnya yang kedua adalah petugas penyuplai batu bata. Di sini robot ini masih bergantung pada manusia, yakni dalam hal penyuplai batu bata. Jadi Hadrian X ini belum bisa mengambil batu bata sendiri lalu dimasukkan sendiri ke dalam mesinnya, tetapi butuh petugas penyuplai batu bata. Selanjutnya adalah insinyur. Untuk tetap menjaga Hadrian X ini tetap dalam jangkauan atau tetap dalam alur yang benar, maka dibutuhkan insinyur atau teknisi mesin yang memang mengerti bagian dalam dari Hadrian X ini. Selanjutnya adalah batu bata itu sendiri. Karena Hadrian X ini merupakan robot konstruksi batu bata, jadi banyak berhubungan dengan batu bata itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah kendaraan. Kendaraan di sini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Hadrian X ini dapat diangkut dalam truk, kapal maupun tongkang. Selanjutnya adalah actuators. Terdapat 2 poin di sini. Yang pertama adalah mesin pengirim batu bata. Jadi setelah si petugas memberikan batu batanya, kemudian akan dikirim secara otomatis jika sudah habis ke dalam bagian mesin robot konstruksi ini. Setelahnya, batu bata akan diambil dan diletakkan oleh mesin yang dapat dikatakan berbeda dari yang pengirim batu bata tadi. Next. Yang terakhir adalah S, yakni sensor. Sensor dari Hadrian X ini cukup simpel, ada 2, yakni kamera. Yang pertama adalah environment mappings. Di sini untuk mengetahui bagaimana lingkungan sekitar tempat konstruksi yang akan dibangun. Jadi apa-apa saja hambatan-hambatannya, mungkin apakah ada pohon dan lain sebagainya. Nah, nanti Hadrian X di sini akan membuat mapping, memetakan lingkungan-lingkungannya. Lalu yang kedua adalah 3D model. 3D model di sini cukup membantu dalam hal kepresisian peletakan batu bata. Jadi batu bata yang diletakkan baik yang dalam satu garis lurus maupun secara melengkung itu dapat diletakkan dengan presisi. Selanjutnya, jenis lingkungan yang pertama partially observable, yaitu penggunaan sensor dan analisis untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, tetapi memiliki batasan kemampuan untuk melakukan observasi. Jadi hanya informasi pada wilayah tertentu yang didapatkan. Jadi Hadrian X ini hanya menggunakan sensor pada wilayah yang sudah ditentukan. Jadi misalnya di belakang itu tidak terkena sensor, atau di belakang batu bata itu tidak terkena sensor, jadi hanya fokus pada suatu wilayah tertentu. Lalu yang kedua, continuous. Agen tidak terbatas oleh persepsi dan tindakan. Kemungkinan yang dilakukan tidak terbatas karena data tidak pasti dan selalu berubah. Hal ini karena perubahan informasi yang diterima secara berkelanjutan. Umpamanya, jika pada diskrit itu papan catur, pion itu pasti akan maju 1 langkah atau 2 langkah karena papan catur ya hanya seperti itu. Tetapi karena ini Hadrian X bekerja pada lingkungan yang sebenarnya, lingkungan itu tidak pasti, jadi akan selalu berubah-ubah informasinya dan tindakannya tidak terbatas. Next. Yang ketiga, dynamic. Seringnya terjadi perubahan informasi lingkungan yang diterima oleh agen. Salah satu penerapannya pada Hadrian X adalah teknologi dynamic stabilization untuk menjaga kestabilan agen. Hal ini karena banyaknya pengaruh lingkungan seperti angin atau apapun itu yang bisa mengganggu kestabilan agen. Jadi diterapkan teknologi ini. Yang keempat, sekuensial. Tindakan yang dilakukan agen akan berpengaruh pada setiap episodenya. Jadi pilihan yang dilakukan saat ini akan mempengaruhi tindakan yang dilakukan selanjutnya. Hadrian X akan meletakkan batu bata A, misalnya, itu tidak akan melakukan perhitungan pada batu bata A lagi, tetapi akan melakukan perhitungan pada bagian selanjutnya dan seterusnya sampai tugasnya berakhir. Yang kelima, stokastik. Selalu ada ketidakpastian lingkungan untuk setiap tindakan yang dilakukan agen. Agen akan memperhatikan ketidakpastian ini. Setiap tindakannya tidak pasti akan sama, agen tidak bisa mendapatkan angka yang benar-benar sama.
Jadi agen ini karena bekerja di lingkungan yang nyata akan mendapatkan berbagai informasi yang tidak pasti. Jadi tindakannya juga tidak pasti dan angkanya tidak benar-benar sama. Lalu yang terakhir adalah multi agent, adanya kerjasama dari beberapa agen untuk mengoperasikan dirinya dalam sebuah lingkungan. Jadi Hadrian X ini tidak hanya satu agen yang bekerja, tetapi ada beberapa agen seperti sensor dan untuk memetakan lingkungan, lalu ada untuk agen yang menggerakkan eh, alat dan sebagainya. Baik, yang terakhir adalah jenis agen kecerdasan buatan. Jadi pada Hadrian X ini si agen kecerdasan buatan Hadrian X ini termasuk dalam jenis agen model based reflex agents. Jadi karena model based reflex agents sendiri berarti mereka agen kecerdasan tadi akan bergerak sesuai kondisi yang ada. Jadi pada kasus Hadrian X ini, Hadrian X memanfaatkan sensor environment mapping dan 3D modeling yang telah dijelaskan tadi pada bagian sensors. Kemudian diproses oleh Hadrian X agar dapat memberikan respon yang tepat. Jadi Hadrian X ini bersifat dinamis yang akan berubah-ubah sesuai kondisi yang dihasilkan dari sensor environment mapping dan 3D modeling tadi. Hadrian X akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap dalam kasus ini Hadrian X digunakan untuk meletakkan batu bata. Jadi posisi dan letak bata akan dicek terlebih dahulu dengan sensor environment mapping dan 3D modeling agar Hadrian X dapat menentukan keputusan yang tepat untuk meletakkan posisi dan letak bata yang sesuai dengan yang seharusnya. Itu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih dan salam sehat.